kondisi lagi musim hujan itu tetap saya narik. Soalnya itu satu kewajiban buat saya. Seandainya pun kalau memang hujan deras, tetap saya narik. Sakit pun kadang-kadang kita harus gimana caranya supaya bisa mengangkat sampah itu. Kalau saya perhatiin Pak, semakin hari sampah tuh nggak ada yang sifatnya semakin menurun, malah semakin menambah. Semua warga ikut iuran atau gimana? Ada yang enggak? Alhamdulillah saya anjurkan harus ikut semua. Soalnya apa? Dikala yang satu enggak, nanti yang lain cemburu sosial. Takutnya seperti Tapi itu. ada yang nggak pernah bayar. Alhamdulillah Pak ada. Tapi saya nggak bakal sebut satu persatu. Ada. Alhamdulillah Pak, besar kecilnya itu hasil dari sampah, cukup dan cukup, saya cukupin. Tapi alhamdulillah cukup. Udah berkurang yang buang sampah ke kali. Itu ada beberapa kendaraan bermotor yang buang sampah ke situ. Saya tegur sekali, 2 kali, sampai sering sampai ada sekitaran di atas 10 orang yang buang sampah ke situ. Warga luar, terutama dari kabupaten. Padahal itu bukan tempat sampah umum, itu trotoar sebenarnya. Mudah-mudahan yang bagus ya. Mungkin kedepannya pemerintah bisa memperhatikan para petugas kebersihan yang ada di wilayah tiap RW masing-masing. Tapi BOP dari pemerintah sendiri ada Nggak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol kembali di Zero One Official. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang mungkin tugasnya sangat penting buat lingkungan. Jadi ini kita ngobrol dengan salah satu petugas kebersihan di wilayah RW 01 yang mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang mungkin ya, ini mah mungkin pekerjaan ini mungkin dianggap sebelah mata, tapi sangat penting sekali. Ya, kita perkenalkan ini salah satu petugas kebersihan di wilayah ini dengan Bapak Agus. Iya. Agus Arifin. Betul. Agus Arifin. Beliau juga mantan ketua RT 4 di wilayah. Betul. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ada dalam lindungannya. Pak Agus. Ya. Kalau boleh tahu nih ya, itu Pak Agus itu sudah berapa lama ya berkecimpung dalam jadi petugas kebersihan di wilayah nih? Kalau misalkan dihitung dari waktu, mungkin dari bulan Maret tahun 2017 bulan Maret 2017 Ya. Sekitar 8 tahun 8 ya? tahunan, 8 betul tahun. sekali Jadi 8 tahun itu mulai berkecimpung di tugas kebersihan ya. Betul sekali. Motivasi pertama kan gini ya Pak Agus, maaf ya, kan jarang-jarang orang yang mau sebenarnya ya jadi petugas sampah gitu kan. Nah apa sih yang jadi motivasi Pak Agus ingin gitu jadi berkecimpung sebagai petugas kebersihan ini gitu? Awalnya saya memang tertarik dalam dunia kebersihan, terutama di rumah pribadi dulu, di rumah, terus ngelihat di wilayah, ternyata memang saya lihat ada baiknya kalau memang ada satu kegiatan untuk penarikan sampah yang ada di wilayah. Makanya waktu itu pas lagi ada, kebetulan ada ya, saya ditawarin ya langsung saya mau gitu. Lantaran saya memang ada minat untuk ke situ gitu. Ada minat untuk dunia kebersihan gitu. Ya udah niat udah ada niat ya. gitu ya. Terus pertama kali cara pengolahan sampahnya waktu itu gimana ya? Maksudnya mengaturnya nih gitu. Untuk mengatur penarikan sampah, saya kan dikasih jadwal ya. Untuk 1 minggu itu 2 kali penarikan Pak. Jadi waktunya itu di waktu hari Senin dan hari Kamis. Nah itu hari Kamis dan Senin itu dijadikan satu kegiatan yang memang diharuskan, wajib, buat saya wajib.
Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, hari betul. Senin dan hari Dan Kamis. hari Kamis, betul. Itu mengangkut dari rumah ke rumah. Betul sekali, betul. Dari rumah ke rumah, terus saya tampung di satu lokasi penampungan. Ada penampungan. Ada penampungannya gitu. Itu kalau tugas ngambilin sampah ya dari rumah ke rumah itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa selesainya? Kalau saya dulu memang enggak ini ya. Saya dulu lagi pas pertama-pertama dari jam 7. Nah setelah itu ternyata selesainya terlalu sore gitu. Nah pas saya lama-lama sudah bisa baca situasi kondisi, akhirnya saya turunin lagi, bukannya dari jam 7, malah sehabis sholat subuh saya keluar. Sehabis sholat subuh saya keluar, nah dari situ baru tuh ada waktu buat ngerjain yang lain gitu Pak. Dari setelah narik sampah habis subuh, paling sekitaran jam 2 jam 3 tuh udah selesai. Siang selesainya agak siang, soalnya waktu itu kan ada kesibukan di wilayah juga sebagai pengurus kan harus kita bisa ngebagi waktunya begitu Pak. Itu berarti narikin sampahnya itu satu RW itu kan? Betul. Dari RT 1 sampai RT 7. Betul. Tapi kan yang saya tahu ada 2 petugas sebenarnya. Betul sekali, dengan betul Bapak sekali. Oman Bapak Oman, betul. Itu ngebaginya gimana itu? Nah, ngebaginya itu udah komitmen dulu dari awal. Jadi dari 1 RW 7 RT itu dibagi 2. Jadi saya kebagian RT 1, RT 2, RT 3 sebelah, RT 4 sebelah, dan RT 6 full. Nah, sisanya berarti Pak Oman RT 5 full, RT 3 sebelah, RT 4 sebelah, dan sisanya dia gitu. Jadi itu udah dibagi satu sama lain gitu, dibagi rata gitu. Terus kan biasanya ada kendala juga ya Pak Agus ya. Contoh misalnya kalau hujan nih posisinya, itu tetap narik atau gimana? Kalau misalkan kondisi lagi musim hujan itu tetap saya narik. Soalnya itu satu kewajiban buat saya. Seandainya pun kalau memang hujan deras, tetap saya narik walaupun keadaan kayak gimana pun. Soalnya itu kan diwajibkan harus selesai hari itu. Jadi nggak bisa di cancel gitu. Kecuali sakit pun kadang-kadang kita harus gimana caranya supaya bisa mengangkat sampah itu dalam hari itu gitu. Tapi pernah waktu itu sakit gitu kan? Kalau sakit pernah terjadi gitu? Alhamdulillah Pak ya, dulu saya pernah ngalamin malam Senin saya meriang panas. Pas besok pagi saya mau tugas, alhamdulillah dengan izin Allah tuh syariat saya bisa narik lagi Pak. Alhamdulillah bisa, walaupun sedikit banyaknya dikurangin gitu Pak. Dari pengangkutannya itu secara tidak langsung sedikit-sedikit ya dikasih obat juga, saya juga kan syariatnya minum obat, langsung terjun ke aktivitas biasa, alhamdulillah sehat Pak. Luar gitu. Biasa ya. Ya mudah-mudahan itu juga dari doa dari warga gitu ya Pak ya. Amin. Ada dari doa Luar biasa warga. pemirsa, ini hujan pun tetap berjalan Betul. mengangkutin sampah gitu ya. Tapi sampah itu tidak dipilah ya, maksudnya kan sekarang ada misalnya non organik sama organik gitu kan, plastik enggak ya? Kalau dulu saya belum tahu ya Pak ya, memang enggak. Nah sekarang setelah saya tahu ada yang sifatnya sampah yang bermanfaat, saya kumpulin. Contohnya yang saya pilah tuh sampah plastik aja. Gitu. Yang bisa dipilah tuh cuman sampah plastik aja, contohnya dari gelas tuh. Itu baru saya pilah tuh. Satu untuk mengurangi tempat, keduanya ya memang bisa dimanfaatkan untuk diolah, dijual gitu Pak. Gitu. Betul. Buat sampingan gitu Pak. Terus ini volume sampahnya sendiri, betul. Ini dari awal Pak Agus gitu kan terjun di dunia kebersihan ini sampai sekarang, itu sampah volumenya makin meningkat apa stuck begitu-gitu aja? Kalau saya perhatiin Pak, semakin hari sampah tuh nggak ada yang sifatnya semakin menurun, malah semakin menambah. Secara tidak langsung makin bertambah. Dulu saya bisa narik sampai sekitar dari jam 7 sampai jam 3
Sekarang malah dikurangin malah sama aja Pak. Kadang-kadang dari jam 5 harusnya kan berkurang, malah ini sama aja. Jadi tergantung kita cara ngangkutnya segimana banyaknya gitu. Oh gitu. Kalau sampah pasti makin hari bukan makin sedikit, makin bertambah itu. Selama ini koordinasi dengan pengurus gimana? Berjalan tetap ya? Alhamdulillah waktu itu kan kalau dari sampah itu ada sistem kayak pembagian ya. Sekarang nggak dikelola lagi sama pengurus, jadi pengurus lepas tangan, akhirnya dikelola sama petugas sendiri gitu. Maksudnya dikelola tuh dalam hal apa? Dalam hal pendanaan, pekerjaan dan segala sesuatu yang memang ada kaitannya kena persampahan. Gitu. Jadi pengurus nggak ada ikut campur. Nah, ini menarik nih pemirsa nih. Ini kita mungkin saya coba bahas tentang pendanaan ya. Maksudnya apa? Bukan pendanaan, biaya ya. Mungkin ya ada biaya. Iya. Nah itu ada iuran per bulan bagi warga. Atau per bulan atau per minggu atau gimana? Ada iuran pastinya kan? Ada Pak. Nah untuk iuran setiap kakak tuh diwajibkan membayar per bulan tuh 13. Awalnya enggak 13, 10.000. 13.000. Ya, awalnya 10.000 per kakak. Nah, sekarang udah seiring waktu dan armada pun ada peningkatan biaya, jadi dinaikkanlah jadi 13. Itu yang itu ada macam-macamnya Pak. Dari 13 itu untuk kalangan warga biasa, kalau untuk pedagang rumahan itu beda. Oh gitu, yang usaha lah ya. Usaha ya, semacam warung-warung masakan apa warung ini itu ada bedanya. Itu 15.000 per kakak. Betul. Dan ada lagi kalau yang ada acara hajatan kan biasanya sampahnya tuh beda ya Pak. Makin banyak itu ada lagi biaya tambahan. Oh, biaya tambahan. Iya betul. Yang ngadain hajatan. Betul gitu sekali. Itu khusus yang bagi yang punya acara hajatan. Itu ada lagi biayanya. Terus menariknya gini, dari ini semua warga ikut iuran atau gimana? Ada yang enggak ya? Alhamdulillah saya anjurkan harus ikut semua. Soalnya apa? Dikala yang satu enggak, nanti yang lain cemburu sosial. Takutnya seperti itu. Tapi ada yang nggak pernah bayar. Alhamdulillah Pak ada. Ada juga. Tapi saya nggak bakal sebut satu persatu. Ada. Cuman saya nggak bakal sebut. Biarin lah. Itu mah udah urusan saya sama mereka gitu. Gitu Pak. Terus berarti kan tuh warga yang anggap aja tidak bayar ya. Iya. Itu kan. Itu tetap sampahnya diangkut juga. Diangkut Pak. Diangkut kalau sampah itu nggak bisa saya taruh sampai berlarut-larut. Soalnya apa? Namanya sampah nggak diambil pasti jadi busuk akhirnya. Jadi nggak enak gitu. Ya, terus diminum siap. nih. Siap. Sambil ngopi aja, sambil ngerokok siap. juga nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Ini kopi buatannya Kang Tumet ini. Masya Allah, nikmat sekali Bang. Wah. Aduh. Sampai melek nih Bang. Ya kita teruskan nih. Siap. Ya. Itu terus tadi sampah itu kan ada iuran. Betul. Kalau boleh tahu iurannya itu untuk apa sih? Gitu kan. Nah, kalau hasil dari iuran sampah itu satu intinya saya untuk bayar ke armada mobil. Satu, kedua untuk biaya fasilitas gerobak. Ketiga sisanya perbaikan. Iya, sisanya untuk saya taruh dan untuk ke rumah. Itu. Tapi itu pengurus berarti sudah maksudnya menyerahkan segala pendanaan itu penggunaannya itu oleh petugasnya. Betul sekali Pak, betul sekali. Petugas sampah itu. Betul. Terus kalau boleh tahu iuran ya apa bayar ke apa ya maksudnya pengangkut sampah truknya dari PU ya? Dari kan? PU. Itu dari DLH. Berapa ya? Kalau pengangkutan per bulan itu sebesar 700.000 per bulan. Per bulan 700.000. Betul. Tapi itu dari penghasilan iuran itu, maksudnya dari hasil iuran itu mencukupi buat Pak Agus sendiri. Alhamdulillah sedikit banyaknya kita bisa atur. Ini untuk kebutuhan pribadi lah gitu betul, ya. Betul. Untuk kebutuhan pribadinya mencukupi. Alhamdulillah Pak, besar kecilnya itu hasil dari sampah, cukup nggak cukup saya cukupin. Tapi alhamdulillah cukup.
dengan untuk bayar. adanya untuk bayar supir Betul. segala macam ya. Betul, untuk bayar. Operasional, Betul. gerobak Betul, segala macam. betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Terus warga ini sebenarnya sudah disiplin nggak sih untuk membuang sampah menurut Pak Agus sendiri? Kalau saya perhatiin dari hari ke hari itu kayaknya sekarang ada perubahan Pak. Udah berkurang yang buang sampah ke kali. Nah gitu. Nah, dalam artian disiplin dan nggak buang ke kali itu saya perhatiin kalau lagi air nggak hujan itu sampah nggak ada. Tapi kalau pas lagi banjir ya itu saya sendiri juga nggak tahu, pernah saya nyaksiin, saya coba lihat di kali lagi hujan-hujan itu memang banyak sampah yang ada hanyut di kali gitu. Saya juga nggak tahu sampah dari mana-mananya. Yang jelas selama ini yang saya perhatiin ada disiplinnya lah warga, nggak buang ke kali gitu. Harapan dari Pak Agus sendiri untuk sistem pengelolaan sampah ini apa sudah cukup atau perlu perbaikan nih untuk sendirinya? Untuk masalah sampah dari iurannya, dari cara warga misalkan membuang sampahnya, kan selama ini kalau saya pribadi iya. itu sampah selalu di kantong plastik Betul, gitu kan ya, betul. kita simpen di depan terus Betul, nanti diangkut gitu kan. Betul. Apa ada juga warga yang maksudnya nggak diplastikin gitu atau gimana? Macam-macam sih ya Pak ya. Kadang-kadang ada juga yang sudah dikemas diplastikin, ada juga yang memang dalam satu wadah kayak macam tempat sampah kayak tempat sampah yang bak itu ada. Jadi saya juga di situ membawa satu wadah ya, contohnya karung. Jadi yang seperti itu saya masukin ke karung. Lain lagi sama yang udah dikemas diikat sama plastik itu udah saya pasti langsung gitu Pak. Gitu. Ada juga yang memang masih berserakan, itu paling sedikit-sedikit saya kumpulin yang memang bisa saya kumpulin gitu Pak. Soalnya di situ kan kalau satu rumah saya kelola sampai ini, mungkin yang lain gak kebagian waktunya Pak. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah agak tersusun rapi lah. Ya berarti sistem sih maksudnya usaha bisa bertahan ya, bisa seperti bertahan. itu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Lebih Pak, baik lebih ya. disiplin lagi. Nah gini Pak Gus, itu kan pasti ada tantangan ya, Iya. ada tantangan dan kendala petugas. Nah tantangan yang paling besar itu apa sih saat menjalankan tugas mengangkut sampah atau kebersihan itu? Tantangan saya kalau lagi pas satu momen ada hari raya, kalau pas bentrok harinya satu. Keduanya kalau saya lagi ada acara sifatnya yang nggak bisa ditinggal terus bentrok sama hari tugas, itu juga kendala. Dan lagi satu lagi kalau memang yang lain kayaknya mah nggak ada untuk kendala yang lain Pak. Selain dari yang tadi saya bilang dua itu, satu keperluan pribadi yang sifatnya urgent nggak bisa ditinggalin pas kebentur sama tugas, itu nggak bisa. Tetap saya mendahulukan tugas gitu. Terus kan gini Pak Agus ya, saya sih salut ya dengan Pak Agus yang mau berkecimpung di kebersihan di ini wilayah, utamanya kan berkaitan dengan sampah gitu. Iya, kan. betul. Itu apa sih yang menjadikan ada satu kebanggaan mungkin ya gitu ya dari Pak Agus ini sebagai petugas kebersihan? Ada nggak kebanggaan apa itu? Ada Pak, ada. Apa tuh? Satu, saya bisa belajar dari lingkungan, mengenal orang-orang wilayah yang memang saya nggak kenal jadi kenal, lantaran saya kan tugasnya keliling. Jadi otomatis itu jadi satu kebanggaan saya. Jadi tadinya nggak kenal jadi kenal. Satu. Gitu. Keduanya, saya bisa mengabdikan diri untuk wilayah tentang masalah kebersihan. Jadi jangan istilahnya wilayah aja yang bersih, hati kita juga kalau bisa mah sebersih mungkin gitu. Jadi tidak sampah aja gitu. Dengan catatan ya mungkin saya juga kan masih belajar gitu Pak. Pengen saya kerja di sampah tapi hati dan ini saya nggak sinkron sama
bersihnya itu kan jadi nggak enak gitu Pak. Ya, ya, Itu kira-kiranya Pak. memang Belajar dari situlah. betul betul memang satu kebanggaan sebenarnya bisa mengolah lingkungan Iya, ya, betul, minimal walaupun tidak bisa membersihkan lingkungan, minimal kita sudah usaha Betul sekali, Pak. meminimalisir Betul. untuk hal sampah ya Iya, utamanya betul. kan gitu. Iya, betul. Terus respon dari warga sendiri bagus dengan adanya pengolahan sampah ini gitu kan. Betul. Iya. Gimana tuh? Alhamdulillah dari warga ada yang meresponnya baik, ada yang memang biasa-biasa. Itu sebenarnya mah semua alhamdulillah meresponnya baik Pak. Baik. Tapi pernah ada komplain gak dari warga? Ada. Komplain Ada. Apa Contoh tuh? komplain saya gini, itu jujur keteledoran saya. Jadi udah saya kumpulin sampah itu, udah tinggal bawa, ketinggalan. Saya lupa. Akhirnya kan nggak ke bawah. Nah itu keteledoran saya. Tapi alhamdulillah ada yang nginformasiin, tapi langsung saya bawa, saya angkut. Tidak sampai ditunda sampai besok lusa enggak. Jadi begitu ketinggalan, saya beres semua, terus ada yang ketinggalan, ada informasi, langsung saya susul lagi, saya bawa lagi. Itulah tantangan saya. Yang suka lupa gitu Pak, maklum lah. Gitu. Terus harapan dari Pak Agus untuk lingkungan kita nih, lingkungan RW 1 ini akan makin bersih, supaya makin bersih, itu harapannya gimana nih? Untuk warga ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya sistem di kita tuh pengangkutan sampah kebersihan, jadi satu warga bisa menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Keduanya bisa menjaga kerapihan dan kerjasamanya sama petugas supaya jangan sampai buang sampah sembarangan. Jadi kalaupun memang ada tukang sampah, masih ada sampah berantakan kan nggak enak gitu Pak. Ada tukang sampah tapi masih banyak sampah yang berantakan gitu. Nah itu saya minta, harapan saya supaya warga tuh bisa kerjasama lah gitu. Jadi waktunya pengangkutan sampah pasti saya angkut gitu. Jadi kan tempat penampungannya itu sementara itu di pinggir jalan ya, dekat betul sekolah betul itu kan ya. Betul. Nah itu kan sebenarnya setiap Senin dan Kamis ya. Betul sekali. Tapi kalau tiap hari saya perhatikan suka ada sampah juga di situ. Itu gimana itu? Nah itu juga Pak jadi satu kendala sebenarnya buat saya. Saya tempo hari pernah nunggu dari jam 10 malam sampai pagi. Itu ada beberapa kendaraan bermotor yang buang sampah ke situ. Saya tegur sekali, 2 kali, sampai sering sampai ada sekitaran di atas 10 orang yang buang sampah ke situ. Pantes saya bilang kalau memang saya belum waktunya buang sampah, di situ udah banyak Pak. Ternyata seperti itu. Nah akhirnya setelah saya jaga aman. Ya kan namanya jaga tiap malam saya nggak mungkin Pak. Ya begitu saya nggak jaga akhirnya besoknya numpuk lagi Pak. Numpuk lagi. Nah seringkali cari solusi seperti apa, ya akhirnya timbullah satu ide yang supaya gimana caranya supaya bisa jangan banyak sampah dari luar gitu ya. Saya pasang pelang. Ternyata pelang pun nggak ada ngaruh Pak, tetap aja yang buang sampah masih banyak. Itu kebanyakan warga kita apa? Bukan, warga luar, terutama dari kabupaten. Lintas yang melintas. Betul sekali. Karena yang mungkin melintas. mereka sering ngelihat ada sampah di situ. Betul sekali itu tempat Pak. Sampah gitu. Betul sekali. Padahal itu bukan tempat sampah umum, itu trotoar sebenarnya. Saya pun naruh di situ kan nggak lama, paling Senin ngangkut ke situ, ditaruh. Kadang-kadang Senin sore pun udah diangkut, kadang-kadang paling lama Selasanya pagi diangkut. Gitu. Tapi tetap aja namanya yang bekas sampah, orang taunya di situ tempat sampah gitu Pak. Jadi mereka anggap tempat sampah. Betul. Buang seenaknya ya. Iya betul Pak. Nah di situ baru saya bisa ngolah gitu. Ya. Ini Pak Agus, kemarin kan saya dengar tuh ada ada pelantikan PPK ya. PPK betul. Pelantikan apa sih? Pelantikan kebersihan ya? Ya dari DLH betul. Dari DLH. Betul. Itu maksudnya termasuk Pak Agus sendiri atau petugas kebersihan di wilayah itu dapat dilantik itu atau gimana? Kalau waktu itu sebenarnya bukan dari petugas saya, itu khusus karyawan DLH, petugas driver dari DLH. Kalau saya kan nggak termasuk dari petugas DLH. Jadi
tidak ada kaitannya. Cuman tempo hari pas momennya hari Senin, makanya dikasih informasi hari Senin jangan dulu narik sampah, soalnya semua armada tidak ada yang beroperasi. Ya. Gitu Pak. Oke, ya mudah-mudahan ya Pak Agus ya, mungkin kedepannya pemerintah bisa memperhatikan Iya. para petugas kebersihan yang ada di wilayah tiap RW-nya masing-masing. Insya Allah Pak. Karena mereka sangat vital juga, gitu kan, ujung Iya. tombaknya di Iya, wilayah iya. khususnya Iya. untuk kebersihan sampahnya ini, Betul. gitu kan, ya nggak ada salahnya lah. Betul. Maksudnya nggak apa-apalah saya ngomong di sini ya, pemerintah Iya. cobalah perhatikan juga petugas-petugas sampah yang di bawah ini, gitu loh, Iya. ya kan, mereka juga mungkin ya kan perlu juga tambahan atau subsidi lah, minimal ada subsidi bantuan lah gitulah untuk Amin. iya kan, ada BOP, tapi BOP dari pemerintah sendiri ada Nggak nggak? ada Nggak Pak. ada. Nggak ada, nol besar. Nol Itu besar. semua dari warga semua yang saya angkut. Iya. Ya, Gitu. mudah-mudahan sih pemerintah bisa dengar ya. Toh nanti kita tembuskan lagi. Amin. Ya, kabuat, janganlah sebut orang lah. Ya, pokoknya ya saya harus lapor Kang Dedi gitu ya. Insya Allah Pak. Amin. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diperhatikan. Iya, insya Allah Pak. Nanti Siap. saya juga cobalah untuk Iya. cari jalan. Siap, Jadi siap. selama ini perhatian dari pemerintah menurut Pak Agus sendiri ini sudah cukup baik apa memang kurang? Kalau dari pemerintah untuk petugas sampah yang di wilayah seperti saya ini sebenarnya ada paling dari bantuan gerobak aja. Oh, gerobak bantuan. Iya. Gerobak sama satu lagi seragam oren. Itu aja. Seragam oranye. Baru sekali seragam oren. Kalau gerobak alhamdulillah udah 2 kali. Gitu. Udah 2 kali turun. Alhamdulillah ada dari pemerintah. Cuman yang namanya dana BOP itu alhamdulillah nggak ada dari pemerintah. Iya. Ya mudah-mudahan ya Pak Agus ya kedepannya Amin. bisa lebih ini juga Amin. gitu kan, lebih di apa ya diperhatikan lah Diperhatikan. kesejahteraan Amin. ya, Ya. gitu kan. Dan bagi warga juga ya itulah tadi sekelumit,nya sudah dibicarakan. Jadi iuran sampah itu juga penting karena mereka ini perlu BOP, terus pertama, keduanya untuk membayar pengangkutan sampah di PU-nya itu. Betul gitu kan, armadanya ya. Nah, armadanya Drivernya. jadi ya nggak ada salahnya lah, walaupun tapi itu kan balik lagi ya, jadi saya balik lagi itu warga itu sukarela bayarnya atau ada yang sukarela walaupun sudah ditargetkan tadi ya. Itu yang sukarela juga nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa Pak. Masalahnya gini kan, setiap orang nggak sama ya Pak ya. Ada yang punya, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya itu nggak jadi satu patokan. Kalau seandainya dia memang nggak mampu tapi butuh buang sampah, ya insya Allah saya kerjakan. Walaupun dia ngasihnya kadang-kadang ngasih, kadang-kadang enggak, itu udah nggak masalah. Nggak masalah Pak. Ya. Itu. Pokoknya intinya saya pribadi respect dan salut lah. Amin. Insya Pada Allah Pak. Pak Agus Insya dan Allah. mungkin Pak Oman salah satunya ya. Iya betul. salah Itu satu rekan lagi kerja rekan saya. kerja. Betul. Mudah-mudahan juga ada perhatian. Amin, dari insya Allah, Pak. pemerintah. Amin. Minimal gini lah maksudnya, minimal kita sebagai warga hayulah untuk coba Iya. lebih memahami, lebih disiplin dalam Betul, hal betul. sampah gitu kan. Betul Pak. Betul. Sudah ada petugas sekarang gitu ya, ayo kita bareng-bareng lah untuk membersihkan periode. Jadi sebenarnya jangan mengandalkan adanya petugas saja kalau menurut saya gitu sih kan. Betul sih, betul Pak. Ya, Betul. jadi untuk kebersihan warga ya silakan gitu kan, Betul. untuk gitu kan. Terus ada yang mau disampaikan Pak Agus untuk warga wilayah RW 1 perihal sampah ini? Ada. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ketua RW, para RT yang sudah mensupport saya dalam segi kebersihannya, dan kepada seluruh warga saya juga mengucapkan terima kasih sudah bisa kerjasamanya dalam bidang kebersihan. Itu udah saya sangat berterima kasih banyak. Itu aja. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan saya bisa mengintrospeksi diri,
terus bisa lebih giat lagi dan lebih semangat lagi untuk kedepannya Pak. Amin. Yang jelas semoga sehat terus Pak Agus. Amin, insya Allah amin Pak, amin. Itu modal pertama. Yaitu pemirsa ya. Jadi satu hal saya salut dengan beliau-beliau ini yang di wilayah yang terus mau berkecimpung, walaupun mungkin banyak orang yang tadi saya bilang memandang sebelah mata pekerjaan ini, tapi sebenarnya penting. Betul. Dan itu juga butuh support juga dari kita. Betul. Dan satu harapan saya sih sebenarnya ya udah keluarga kita jangan buang sampah sembarangan, intinya Intinya gitu itu aja. Itu kita dukung juga program sampah ini ya dengan cara ya minimal iurannya lah gitu kan, walaupun tadi sudah disinggung segala macam. Dan salut pokoknya untuk Pak Agus gitu Pak Amin, Agus. insya Allah Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus Sama-sama, sudah mau singgah Bapak, di sama-sama. podcast kita. Iya, sama-sama Pak. Ya. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke sini untuk berbagi pengalaman, dan saya juga minta satu nih Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada sesepuh kita yaitu Bapak Ustadz Ali yang sudah ngasih motivasi masalah penciuman aroma bau sampah awalnya Pak. Maaf ada agak sedikit cerita ya Pak. Awalnya saya pertama kali pegang sampah itu seharian gak mau makan Pak, karena baunya itu masih nempel di hidung sampai gak mau makan. Nah setelah saya konsultasi sama Pak Haji, alhamdulillah dikasih solusi, jangan dijauhi, deketin, cium, maksudnya dihirup gitu. Nah alhamdulillah Pak di situ saya agak sedikit ada obatnya gitu. Ya makanya saya berterima kasih kepada Pak Ustadz Ali yang telah ngasih obat gitu, syariat gitu ya. Untuk menanggulangi bau sampah itu. Gitu aja Pak. Emang tadi lupa saya sebenarnya. Aduh itu aja Pak. Bicara ini ya, Masalah coba ya tadi aroma. mau ditutup gitu kan apa aku cerita Betul, gitu. betul. Ya saya tadi satu pertanyaan memang tidak jijik gitu. Iya itu Pak, betul. Kalau dibilang jijik pasti jijik, cuman itu kan saya bilang tadi namanya kewajiban itu tidak mengenal jijik. Soalnya saya merasa terbantu dengan adanya tugas saya ini sebagai petugas kebersihan sampah. Walaupun kata orang dipandang sebelah mata bau jijik, itu bagi saya nggak ada. Setelah ada informasi seperti itu dari sesepuh kita soalnya kebayang Mas ya, sampah itu tidak hanya Betul, sampah Pak. rumah tangga, Masya Allah, ya, Pak. sampah kotor ya, kotoran juga ada, Pampers, segala macam. ada betul ya Pak, kan? betul. Ada kan pasti kan? Ada banyak Itu yang banyak. gitu. Betul. Betul sekali Pak, betul. Oke. Terima kasih Pak Agus ya, Sama-sama, sekali lagi Bapak, telah sama-sama. datang ke sini mau Amin. berbincang-bincang ya, walaupun begini keadaannya ya. Amin, insya Allah Pak. Yang penting kita semua sehat Pak. Oke pemirsa Zero One Official ya, mungkin cukup ya ngobrol kita dengan salah satu petugas sampah di wilayah RW 01 itu Bapak Agus. Ya, saya pribadi dan mungkin mewakili warga mengucapkan terima kasih Pak Agus selama ini ya, sudah 8 tahun loh. Alhamdulillah 8 tahun terasa. mengolah sampah luar biasa Betul. tanpa ada bantuan atau subsidi BOP apapun dari pemerintah. Betul. Catat kita swadaya sendiri ini. Ya baik pemirsa, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Zero One Official. Amin, amin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun, Pak. wabarakatuh. Sama-sama Pak.